Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan, melakukan ibadah di malam bulan Ramadan, sholat qiyamu Ramadan yang sekarang disebut sholat taraweh, dulu namanya sholat qiyamu Ramadan, dalam keadaan iman dan betul-betul ikhlas mencari ridho Allah, maka terampuni dosa yang sudah lalu dan yang akan datang. Jadi fadilah keutamaan sholat taraweh atau sholat qiyamu Ramadan itu mengampuni dosa kita yang sudah silam dan yang akan datang. Yukaffiru sanatal madhiyah wal mustaqbalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulaha'i tatanazzalu rahmat wal barakat wa sholatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidi maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al jumi zahirat amma ba'du wa ma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabi wasallam al-fatihah bin niyati li ridha ilahi ta'ala wa li syafaati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a bayhuan minal anbiya wal mursalin jami'a li kullin wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa misanidin jamil malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsy wa jami' ru'asail malaikatil arba'ah wa jami' matil arba'atil mujtahidin khususan Muhammad bin Idris Syafi'i jami' wal qurra wal mufassirin wal ulama wal amilin wasyuhada'i was sholihin was sadati sufiyah wa muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhaddisin jami' auliya'il kauni ajma'in wa jamil muallif hadzal kitab wa jami'il ulama wal auliya al madhkuru asma'um fi hadzal kitab jami' masyayikhina wa jami' auliya Indonesia jami' auliya tis'ah jami' walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami abaina wa ummatina wa masyaina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya' minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahma nabiin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitab yang akan saya baca kitab Syamsul Munirah bab salat tarawih. Melanjutkan yang kemarin, pertemuan yang pertama tentang salat tarawih, sekarang pertemuan yang kedua.
Kitab yang dibaca diantaranya kitab I'anatul Thalibin karya Syed Bakri bin Syed Muhammad Satu At-Timyati. Yang kedua kitab Ta'liq Fathul Alam dan kitab Mughnil Muhtad karya Syekh Khotib Asy-Syarbini. Kemudian kitab Ismidul Ain, pinggiran daripada kitab Buyatul Mustarsyidin, itu ada 2 kitab. Yang pertama kitab Ismidul Ain dan yang kedua kitab Ghayatul Talkhisil Murad. Itu yang kita baca. Semoga semua ilmu yang kita baca jadi ilmu yang nafi, mubarak fiddin wa dunya wal akhirah, untuk kehidupan kita, untuk keluarga, kerabat, sahabat kita, untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia yang mengikuti langsung pengajian ini maupun yang melalui media sosial. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada hadis Sahih Bukhari Muslim yang dikutip oleh pengarang kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 450. Al-aslu fiha ma rawas syaikhani. Dalil asal daripada disyariatkannya sholat taraweh. Taraweh itu jamak daripada tarwihatun atau beberapa istirahat, karena di dalam sholat taraweh banyak istirahatnya, banyak salamnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail layali min Ramadan wa shalla fil masjid wa shallan nas bi sholatihi fiha. Suatu malam Kanjeng Nabi keluar di malam-malam bulan Ramadan. Kalau taraweh di zaman Kanjeng Nabi agak malaman dikit. Kalau di zaman kita sesudah sholat Isya, ba'diyah Isya baru langsung taraweh. Kalau di zaman Rasulullah SAW agak jauh, di pertengahan malam. Perkiraan ya jam 11-12, jam 1 malam. Nabi keluar di pertengahan malam, di antara malam-malam Ramadan, dan beliau melakukan sholat di Masjid Nabawi, masjid yang nempel dengan dalamnya Rasulullah SAW, yang sekarang disebut Raudhah. Wa shollan nas bi sholatihi fiha, dan semua orang yang hadir di saat itu, semua sahabat Nabi bermakmum kepada Rasulullah SAW. Wa takatsaru, dan semuanya banyak jumlahnya, tidak terhitung jumlah orang yang bermakmum kepada Rasulullah SAW, laki dan perempuan. Halam yakhruj lahum fir rabi'ah. Malam Ramadan pertama Nabi sholat jamaah. Malam Ramadan yang kedua juga demikian, sholat keluar ke masjid. Malam ketiga juga demikian. Pada malam keempat Nabi tidak keluar-keluar. Malam 4, tanggal 4 bulan Ramadan Nabi tidak keluar di malam keempat. Ditunggu-tunggu oleh para sahabat, kok tidak keluar-keluar. Mau diajak sholat bareng. Nabi pernah bersabda, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan, melakukan ibadah di malam bulan Ramadan, sholat qiyamu Ramadan, yang sekarang disebut sholat taraweh, dulu namanya sholat qiyamu Ramadan, dalam keadaan iman dan betul-betul ikhlas mencari ridho Allah, maka terampuni dosa yang sudah lalu dan yang akan datang. Jadi fadilah keutamaan sholat tarawih atau sholat qiyamu Ramadan itu mengampuni dosa kita yang sudah silam dan yang akan datang. Yukafirus sanatal madhiyah wal mustaqbalah. Di malam keempat Nabi sengaja tidak keluar ke Masjid Nabawi, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh para sahabatnya. Sahabat ingin ikut sholatnya Nabi, tapi sayang Nabi tidak keluar. Wa qala lahum fi sobihatiha. Kemudian keesokan harinya, di pagi harinya, sesudah waktu sholat subuh, Nabi baru keluar ngimami sholat subuh. Sesudah itu Nabi baru bilang kepada para sahabat. Rasulullah SAW bilang, khosyitu antufrodu alaikum sholatul lail fata'jizu anha. Saya sengaja di semalam saya tidak keluar karena saya sangat khawatir kalau sholat malam hari, sholat tahajud maupun sholat taraweh, sholat qiyamu Ramadan itu diwajibkan kepada kalian.
Kalau sudah saya istiqomah mengerjakan qiyamul Ramadan di malam hari bersama kalian semua, kalau sudah rutin, saya khawatir nanti ada perintah Allah turun mewajibkan sholat tarawih, mewajibkan sholat tahajud, mewajibkan sholat di malam hari, mewajibkan sholat qiyamul Ramadan. Fata'jizu anha, ketika sholat tersebut diwajibkan oleh Allah, khawatirnya kalian, wahai umatku, kalian tidak mampu mengerjakannya. Dari situ menyimpulkan bahwasanya Nabi sangat sayang kepada umatnya. Khawatir sholat tahajud, khawatir sholat qiyamul Ramadan atau sholat taraweh itu diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sengaja Nabi tidak keluar, beliau sholat qiyamul Ramadannya di rumah, dan tidak keluar ke masjid. Seperti itu. Makanya ayat Quran di surat Isra itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, al-ayah. Di antara malam, sebagian malam, fatahajjad, bertahajudlah kalian, sholat bangun tidurlah kalian, nafilatan lak. Fi'il amar fatahajjad ini oleh para ulama diarahkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, hukumnya wajib. Nafilatan ini wajib bagi Nabi, tapi bagi umat nafilatan ini artinya sunat. Cukup aku yang Allah wajibkan, jangan sampai kalian wahai umatku yang Allah wajibkan. Khawatir kalian tidak mampu, ya kalian para sahabatku semangat ibadahnya, imannya tebal, khawatir nanti yang hidup di seantero dunia Islam akan tersebar di seluruh dunia, di Indonesia, di Amerika, di benua Eropa, Afrika, di Asia. Yang sini di zamanku kuat imannya, takut di zaman-zaman 100 tahun ke depan, 500 tahun ke depan, mereka yang imannya mulai menipis ya, takut tidak sanggup melakukan kewajiban sholat tahajud, takut tidak sanggup melakukan kewajiban sholat tarawih. Jadi saya sengaja tidak keluar malam ini karena takut ada perintah Allah yang mewajibkannya. Fata'jizu anha, sehingga kalian tidak mampu mengerjakannya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari. Kalau di dalam kitab Muslim, Sahih Muslim itu hadisnya nomor 761. Kalau di dalam Sahih Bukhari hadisnya nomor 924. Riwayat hadis barusan ini adalah riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Rasulullah SAW, hubbun Nabi SAW. Fastukila qaulu sallallahu alaihi wasallam khasyitu an tufrada alaikum. Sehingga sabda Nabi yang berupa khasyitu an tufrada alaikum, aku khawatir kalian diwajibkan tarawih, aku khawatir kalian diwajibkan sholat tahajud. Sabda ini mengiskalkan, membingungkan. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah yang berbunyi fi lailatil Isra hunna, pada malam Isra Allah pernah bilang kepada Rasulullah SAW, hunna khamsun wa thawabu khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Sholat wajib itu adalah 5 fardu, pahalanya sama seperti 50 waktu, tidak akan tergantikan, ucapanku tidak bisa tergantikan. Kata-kata Allah, la yubaddalul qawlu ladayya, apa yang sudah aku firmankan tidak bisa tergantikan. Tapi Nabi kok khawatir, takut diwajibkan. Allah kan sudah janji, sholat yang aku wajibkan pada umatmu Muhammad cuma 5 waktu, yang pahalanya sama kayak 50 waktu. Hunna khamsun wathawab khamsuna la yubaddalu ladayya, la yubaddalul qawlu ladayya. Ucapanku tidak bisa tergantikan. Kalau sudah aku ngomong yang wajib 5, tidak akan aku tambahi lagi. Allah kan sudah berfirman seperti itu kepada Rasulullah di malam Isra sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kok sampai bilang khasyitu am tufradu alaikum, aku khawatir kalian dapat kewajiban baru. Bahasanya kan seperti itu. Sehingga wa ujiba, dijawab, maksud daripada dawuhnya Rasulullah SAW khasyitu an tufradu alaikum bi ajwibatin ahsan wa anna dzalika fi kulli yaumin wa lailatin, dengan jawaban terindah bahwasanya itu yang dimaksud 5 sholat waktu
yang pahalanya kayak 50 waktu, tidak tergantikan ucapan Allah, dawuhnya Allah ini dalam sehari semalam. Fala yunafi, dan tidak bisa menafikan, menganulir fardhiyata ghairiha fis sana. Ada kewajiban baru yang selain 5 itu 1 tahun 1 kali. Bukannya Nabi tidak pernah dengar firman Allah, tapi Nabi yaitu dalam seharinya 5 waktu. Khawatir nanti dalam 1 tahun 1 kali ada kewajiban baru yang berupa sholat taraweh, yang berupa sholat tahajud, atau yang sholat yang lain kan gitu. Nah, ini hadis ini terjadi, permasalahan ini terjadi di malam bulan Ramadan, sesudah Nabi bangun dari tidur. Berarti kalau bangun dari tidur sholat tahajud. Kalau malam bulan Ramadan berarti sholat qiyamul Ramadan atau sholat taraweh. Bisa jadi 2 sholat ini diwajibkan 1 tahun 1 kali. Itu kekhawatiran Nabi. Bukan Nabi tidak pernah dengar firman Allah, la yubaddalul qawlu ladayya, ucapanku tidak bisa tergantikan. Ibaratkan orang Jawa bilang sabdo pandito ratu ora kena wolawali. Kan itu ada sabdo pandito ratu ora kena wolawali. Kalau sudah Allah yang berfirman tidak bisa dirubah. Rawal Imam Bukhari fi Sahih an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan yakni fi Ramadan fi jawfi lail fa shalla fil masjid wa shalla rijalun bi sholatihi fa tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Siti Aisyah di dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi pernah keluar di malam hari bulan Ramadan, di pertengahan malam sesudah bangun tidur dan sholat di Masjid Nabawi, dan diikuti sholatnya Rasulullah oleh para sahabatnya sampai Rasulullah meninggal dunia. Wal amru ala dzalik ay inna kulla ahadin yusolli qiyama Ramadan fi baiti munfaridan. Masing-masing dari sahabat Nabi melakukan sholat qiyamul Ramadan, melakukan sholat taraweh di rumahnya masing-masing, sendiri-sendiri. Tsumma al amru ala dzalik aidan fi khilafati Abi Bakrin wa sadrin min khilafati Umar radhiyallahu anhu. Baru umat Islam berbondong-bondong sholat bareng-bareng. Dulu di zaman Nabi, semenjak Nabi tidak keluar ke masjid di malam keempat, semua sahabat sholat qiyamul Ramadannya atau sholat tarawehnya di rumah masing-masing, munfaridan, sendiri-sendiri. Sejak di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesudah wafatnya Rasulullah SAW, dan di permulaan Khilafah Umar bin Khattab, sesudah wafatnya Sidna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Tsumma jama'a Umar ar-rijal ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian semua umat Islam oleh Sayyidina Umar bin Khattab dikumpulkan di rumah sahabat Ubay bin Ka'ab. Wa jama'an nisa ala Tamimin ad-Dari. Yang pria disuruh sholat bareng-bareng di rumahnya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Yang jamaah wanita disuruh kumpul melakukan sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawehnya di rumah sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Itu dulu di zaman awal permulaan khilafah Umar, itu dipilah orang sholat taraweh tidak bareng-bareng. Jamaah laki-laki sendiri, jamaah perempuan sendiri. Yang jamaah laki-laki ada di rumahnya sahabat Ubay bin Ka'ab, yang jamaah perempuan ada di rumahnya sahabat Tamim ad-Dari. Ini sahabat Tamim ad-Dari ini pernah dulu dikisahkan di zaman Kanjeng Nabi pernah nasar di pegunungan Yaman, di pantai selatan Yaman, ketemu dengan Dajjal. Nah, terus Tamim ad-Dari cerita ke Rasulullah, ciri-cirinya seperti ini, itulah Dajjal katanya Rasulullah SAW. Ini ada hadisnya, saya riwayat sahabat Tamim ad-Dari. Yaitu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berjanji, kalau ada Dajjal sekarang aku yang bunuhnya. Kamu tidak mungkin bisa, katanya. Itu nanti tugasnya Nabi Isa alaihi, bukan kamu. Jadi kayak hutang budi. Makanya insya Allah Umar bin Khattab meskipun wafat, tapi ya beliau yang ditugaskan oleh Allah melalui titah Rasulullah SAW selalu menjaga Imam Mahdi sampai akhir zaman. Tidurnya pun di pintunya dijaga. Hati takut terkena fitnah Dajjal. Seluruh anak cucunya Rasulullah SAW dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal. Makanya kita di akhir zaman banyak dekat kepada anak cucu Nabi, insya Allah selamat. Atau orang-orang yang punya darah
Rasulullah SAW meskipun ada jalur wanitanya. Anak kiai-kiai kita ya keturunan Wali Songo itu anak cucu Nabi. Nah, kayak Sunan Ampel bin Maulan Ibrahim Asmarokondi bin Jamaluddin Akbar Husain bin Ahmad Syarif Sajalal bin Abdullah Admat Khan bin Amir Abdul Malik Admat Khan bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sohibul Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad Sohibul Som'ah bin Alwi Ba'alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Ilallah bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Adil bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain As-Sibti bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Kalau dari jalur ibu Imam Ja'far Shadiq ini bin Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi seluruh wali songo, seluruh habaib yang keturunan Sayyidina Husain itu hampir semuanya keturunan Sayyidina Ali dan keturunan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sementara ini orang Syiah kayak sangat membenci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal yang didewa-dewakan, yang diimam-imamkan Isna Asyar itu diantara Imam Ja'far Shadiq yang masih ada darah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari jalur ibunya. Ini keterangan ini saya baca di dalam kitab Yaqutun Nafis dan kitab Al-Mu'jamul Latif karya Habib Ahmad bin Muhammad Asy-Syadiri. Itu ada, kitabnya ada. Jadi semua habaib anak cucunya Abu Bakar As-Siddiq, anak cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya anak cucunya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mereka melupakan nasab dari jalur wanita. Yang menyalahkan, yang bilang anak cucu Nabi sudah wafat semua, tidak ada. Sudah tercatat, ada kitabnya. Seperti itu. Meskipun para kiai yang ada darah Wali Songo, itu semuanya anak cucu Nabi. Kita harus punya guru yang masih anak keturunan Wali Songo, yang masih anak keturunannya Rasulullah SAW. Baik guru kita dipanggil Habib maupun dipanggil Kiai, itu harus punya biar selamat dari fitnah Dajjal. Karena tidak ada jaminan kalau hanya sebatas umat, tidak punya stempel nurun nubuah, cahaya kenabian. Itu harus cari guru-guru seperti itu. Kalau sudah ketemu dengan guru itu jangan diabaikan, terus didekati, terus dicari kemanapun beliau pergi. Kayak gitu. Kita lanjut. Ini cerita Sayyidina Umar belum selesai. Lanjut ke tarawih lagi. Tarawih di zaman siapa? Nah, dari kesimpulan di zaman Nabi orang tarawih itu sendiri-sendiri di rumahnya. Kemudian digantikan Abu Bakar As-Siddiq, mulai tarawih jamaah bareng-bareng sahabat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan Sayyidina Umar bin Khattab. Mulai Sayyidina Umar memilah yang jamaah perempuan di rumah sahabat Ubay bin Ka'ab, yang jamaah Tamim Ad-Dari, yang jamaah laki-laki di rumah sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian wakilah dikatakan juga ala Salman bin Abi Khaisamah. Ada yang bilang Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan jamaah wanita bukan di rumah sahabat Tamim Ad-Dari, tapi di rumah sahabat Salman bin Abi Khaisamah. Tsumma kharaja dzata lailatin wan nas yusalluna jama'atan yusallunaha jama'atan. Dan suatu malam Sayyidina Umar bin Khattab keluar dan diikuti oleh manusia-manusia yang lain. Beliau bersama orang-orang sahabat Nabi itu melakukan sholat tarawihnya atau sholat qiyamu Ramadannya berjamaah. Sholat tarawihnya berjamaah. Jadi tidak dipilah lagi. Yang awalnya dipilah, dipisah, jamaah laki-laki sendiri, jamaah perempuan sendiri, kemudian digabung jadi satu tapi dikasih satir. Kalau dulu di era sahabat, di era Rasulullah SAW, jamaah laki-laki itu shaf terdepan, jamaah perempuan shaf belakang gitu. Kalau sekarang di zaman Wali Songo ya, khususnya umat Islam di Indonesia dikasih tirai penghalang ya, sama saja. Yang penting yang laki-laki tidak lihat perempuan. Kalau perempuan lihat laki-laki agak tenang, tapi kalau laki-laki yang lihat perempuan itu mulai ada racun-racun ria. Apalagi di pinggirnya, di belakangnya ada sang doi ya, yang diidolakan. Takutnya dipelet-pelet, disantet. Nah gitu. Kok semuanya melihat ke satu titik.
Kita lanjut. Iya gitu. Kalau enggak bercanda gini ya ngantuk. Soalnya tetap saya lanjutkan ini keterangan meskipun enggak cukup waktunya, nanti ya episode lah biar nyambung. Kalau didengarkan semua nyambung keterangan. Ini setelah bahas tarawih, insya Allah saya bahas witir, sejarahnya witir. Alhamdulillah. Kita lanjut. Tsumma kharaja dzata lailatin ya. Kemudian sesudah Sayyidina Umar bin Khattab melakukan sholat jamaah tarawih ini bersama-sama, beliau mengatakan nikmatil bid'ah hadi, bid'ah yang paling enak, bid'ah yang paling nikmat, bid'ah yang paling bagus meskipun tidak terjadi di zaman Kanjeng Nabi, ya sholat tarawih ini. Wa inna ma sammaha bid'atan. Mengapa Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan bid'ah sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasunnu lahum al-ijtima' laha. Karena Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan para sahabat untuk berkumpul jadi satu majelis untuk menunaikan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Wala kanat fi zamani Siddiq. Demikian pula tidak terjadi di zaman atau di era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mengenai rokaat ya, di zaman Kanjeng Nabi itu kadangnya 13 rakaat sama witirnya. Ada yang 9 rakaat sama witirnya. Ada yang 9 sama 8 ditambah 3 berapa? 11 rakaat sama witirnya. Jadi ada yang 9 sama witirnya. Ada yang 11 sama witirnya, ada yang 13 sama witirnya. Itu ada di hadis Imam Turmudi, Sahih Turmudi. Kita lihat bab sholat tarawih. Kemudian mulai sejak kapan jumlahnya itu 20 tarawih 3 witir? Mulai era Sayyidina Umar bin Khattab. Itu ditambahi qiyamul Ramadannya. Ditambahi jadi 23 rakaat qiyamul Ramadannya. Yang 20 tarawihnya, yang 3 witirnya. Ini atas firasat Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan remehkan firasatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Atas Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak ada syariat di zaman Kanjeng Nabi usul jadi syariat. Contohnya diantaranya adalah makom Ibrahim. Dulu makom Ibrahim itu tidak dijadikan tempat sholat. Gara-gara usulan Sayyidina Umar bin Khattab, usul kepada Nabi, alangkah baiknya makom Ibrahim kita abadikan monumen sejarah ini, monumental sejarah ini, kita jadikan tempat sholat. Akhirnya turun ayat Quran di surat Al-Baqarah. Idz ja'alnal baita mathabatan linnas wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim menjadi tempat sholat. Ayat ini turun gara-gara usulan Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Nah, sampai Kanjeng Nabi itu innallaha ja'alal haqqa ala qalbi ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di lesannya Umar bin Khattab dan hatinya Umar bin Khattab. Firasatnya banyak jitu, banyak tembus. Contohnya dulu istri-istrinya Kanjeng Nabi kalau matur-matur sama sahabat itu langsung bertatap muka, tanpa satir, tanpa cadar, langsung lihat wajahnya. Sayyidina Umar bin Khattab itu usul kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, alangkah baiknya istrinya jenengan ini dikasih kalau ngobrol sama para sahabat itu dibalik tirai, jangan langsung, khawatirnya takut ada fitnah. Tidak pantas sahabat itu syahwat kepada istri gurunya, istri kiainya bahasa sekarang, istri apalagi nabinya kan. Jenengan nabinya Allah, bapaknya umat Islam di seluruh dunia. Istrinya jenengan berarti ibunya umat Islam, Ummul Mukminin. Nah, pantas kalau sahabat itu syahwat ke istri nabinya. Itu usulan, akhirnya turun ayat hijab. Ayat hijab turun gara-gara usulan Sayyidina Umar bin Khattab. Firasatnya jitu, ada 3 hal. Di antaranya lagi ya tentang tolak itu. Sampai istrinya Kanjeng Nabi ditegur Allah. Di antaranya itu. Akhirnya turun ayat
Oh ya, itu ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wahai para sahabat Nabi, ketika kalian minta sesuatu kepada istri-istri Nabi, ketika kalian bertanya ilmu kepada istri Nabi atau tanya tentang Rasulullah SAW, tanya-tanya, minta-minta, fas'aluhunna min wara'i hijab. Ajaklah ngobrol istri Nabi dari balik layar. Jangan langsung bertatap muka. Ada lagi ayat ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini gara-gara istrinya Kanjeng Nabi cemburu. Sesama istri cemburu. Ditegur sama Allah. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbi maradun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama seperti wanita umumnya. Kalau memang kalian bertakwa kepada Allah, jangan kau lunakkan suaramu ketika ngobrol dengan laki-laki. Sama seperti itu. Fala takhdha'na bil qaul. Khawatirnya fayatma'alladzi fi qalbi maradun. Khawatir pria-pria yang punya penyakit di dalam hatinya, punya hasrat syahwat akan tertarik kepadamu. Nah, pantas kamu ini istri nabinya Allah, bapak ibunya umat seluruh dunia, kok disyahwati sama umatnya Rasul kayak gitu. Ini diajari adab sama Allah, akhlaknya seorang murid kepada guru, akhlaknya seorang santri kepada gurunya, akhlaknya umat kepada nabinya, kayak gitu diajari. Itu bahasa halusnya gitulah, itu berarti bahasa Al-Quran. Banyak usulan Sayyidina Umar itu cocok dengan wahyunya Allah, banyak. Itu diantaranya itu. Diantaranya lagi yaitu pembukuan mushaf Al-Quran ini kan terjadi di zaman Umar bin Khattab. Tanpa perjuangan Sayyidina Umar bin Khattab bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Al-Quran tidak mungkin terbukukan, terkumpulkan sampai saat ini. Nah, itu. Modifikasi Quran, pembaruan tentang Al-Quran itu terjadi di zaman Islam selama 4 kali. Yang pertama di era khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semenjak Rasulullah SAW meninggal dunia. Terus para sahabat yang banyak hafal Quran, wafat di medan pertempuran. Sayyidina Umar bin Khattab ini punya firasat, alangkah baiknya Al-Quran yang berceceran, beberapa ayat, beberapa surat di tangan para sahabat itu dikumpulkan jadi satu. Wahai Abu Bakar Siddiq, takut hilang ayat-ayatnya Allah, karena saya yakin agama Islam bukan hanya tersebar di Arab, akan tersebar di seluruh dunia. Kalau sudah kitab sucinya hilang gimana? Alangkah baiknya kita kumpulkan jadi satu aja. Jadi Abu Bakar Siddiq tidak langsung berani memutuskan, beliau masih istikharah dulu, karena tidak pernah diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk PR dari Rasulullah, diajari umatnya mandiri setelah ditinggalkan. Akhirnya dipikir istikharahnya bagus ya, akhirnya Al-Quran dikumpulkan jadi satu, kemudian disebut mushaf Al-Quran. Tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman Khalifah Umar bin Khattab, ini Al-Quran tulisannya masih khot kufi, belum dikasih titik dan belum dikasih harokat. Tapi semua para sahabat Nabi tahu bacanya, mana membedakan hak dengan jim kho, mana zal sama dal, mana ro sama zai, mana sin dan sod, mana to sama lo. Ini bisa dibedakan karena mereka orang Arab dan mereka langsung ngaji Quran kepada lesan mulia Rasulullah SAW. Jadi tahu baca. Maksudnya Al-Quran tetap polosan sampai di sini, kemungkinan tidak tahu baca. Ini pertama, terjadi modifikasi Quran pertama kali. Kemudian yang kedua di era Sayyidina Utsman bin Affan. Memang Al-Quran sudah berbentuk mushaf, tapi masing-masing dari sahabat Nabi punya mushaf sendiri-sendiri, sehingga cara bacanya pun banyak tidak sama. Nah, akhirnya disebut khot Utsmani. Dulu Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkan sahabat yang paling fasih dalam mengucapkan Al-Quran, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian yang
Ini yang mendiktekan, yang menulis adalah sekretaris pribadinya Rasulullah SAW, yaitu sahabat Zaid bin Sabit. Dulu di zaman Abu Bakar sama Umar, ini masih ditulis di tulang, di kulit unta. Masih belum ada kertas lah. Di kayu pelepah kurma. Bentuknya buku masih berbentuk kayu. Kayu pelepah kurma. Dikumpulkan jadi satu di kayu. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan masih ditulis di kayu. Kalau modifikasi Quran, ayat Quran di zaman Utsman bin Affan bukan memperbaharui yang punyanya Abu Bakar sama Umar, bukan. Tapi apa? Menyeragamkan penulisan khotnya. Yang nulis Zaid bin Sabit, jadi semua Quran yang di tangan para sahabat diambil semua. Diambil, mau diseragamkan bentuknya, bentuk tulisannya. Cuma ada satu sahabat yang tidak mau diambil Qurannya, termasuk yang di tangan Siti Hafsah, istrinya Rasulullah SAW, mushafnya Siti Hafsah. Ada satu sahabat yang tidak mau diambil mushafnya, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang membunuh Abu Jahal di perang Badar radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ini tidak mau diambil sama Sayyidina Utsman. Ngapa kamu? Tidak mau. Biarkan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, saya minta maaf, ini kenang-kenangan saya. Mau saya baca sendiri, tidak akan saya publikasikan kepada orang lain. Kamu janji? Siap pegang janji? Iya siap. Itu aja yang punya jenengan, nanti setelah jadi itu yang disebarluaskan ke seluruh umat Islam. Biar umat Islam baca Al-Qur'annya pakai mushaf itu. Sesuai khot kaidah penulisan versinya jenengan, tanpa merubah susunan urutan surat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu tauqifi, Fatihah dulu, Al-Baqarah dulu tauqifi, langsung pembelajaran dari Allah kepada Rasul. Nah, itu. Meskipun ayat pertama dalam Al-Quran yang turun Iqra dulu, tapi yang Allah suruh tulis pertama kali urutan terdepan itu adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah kebutuhan sholat, menjadi rukunnya sholat, rukun qauli. Dan Sayyidina Utsman bin Affan ini menulis sesuai urutan yang sudah ditentukan oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Meneruskan saja. Dan ada yang bilang itu Sayyidina Utsman bin Affan menulis urutan Quran sesuai, ada yang bilang bukan tauqifi, tapi sesuai apa dulu yang beliau hafal dari Rasulullah SAW sesudah beliau masuk Islam. Karena dulu Sayyidina Utsman bin Affan masuk Islam diajari surat Fatihah dulu, akhirnya Fatihah urutan terdepan, kemudian hafal Baqarah, kemudian hafal Ali Imran, kemudian hafal An-Nisa, dan seterusnya sampai An-Nas. Jadi bukan Iqra dulu taruh di depan. Ini ada yang bilang gitu, ada dua versi. Ada yang bilang tauqifi susunan surat dan susunan ayatnya itu. Ada yang bilang ya sesuai apa yang dihafal dulu oleh Sayyidina Utsman tuh sesudah masuk Islam. Nah, keterangan ini ya disebutkan di kitab A'lamul Muwaqqi'in, ada kitabnya Syed Muhammad itu apa? Yang tentang itu, tentang ilmu Quran itu. Banyak, saya singkat-singkat, nanti lupa bahasa yang asli nanti ya karya-karyanya. Ini enggak, maksud saya ini ya biar kita enggak gampang nyalakan terawihnya orang NU, maksud saya gitu. Saya cerita sejarahnya Umar bin Khattab dulu itu. Karena gara-gara Sayyidina Umar bin Khattab, makanya di kitab I'anatul Thalibin, hadis yang dipakai oleh orang NU, hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i, ini hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab yang sholat tarawihnya 20 rakaat, 3 sama witir, jadi totalnya 23 rakaat qiyamul Ramadannya. Nah, itu bukan yang riwayat hadis Imam Turmudi yang cuma 11 rakaat atau 13 rakaat. Itu tidak dipakai di dalam orang NU, mungkin dipakai oleh orang Muhammadiyah. Nah, orang Muhammadiyah kan mazhabnya bukan Syafi'i ya. Nah, itu loh. Mungkin Malikiyah. Jadi tidak usah nyalahkan. Itu ada dasar hadisnya sendiri-sendiri. Yang bermasalah itu orang yang tidak qiyamul Ramadan, orang yang tidak terawih. Kalau yang terawih berapa rakaat pun itu ya tidak bermasalah, ya bagus itu berarti.
Nanti kita karena madhabnya Syafi'i ya ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab. Terus jadilah sesudah jadi ditulis oleh sahabat Zaid bin Sabit dan didiktekan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Jadilah kemudian mushafnya Sayyidina Utsman disebut Khat Utsmani. Penulisan kaidah tulisan Al-Qur'an yang sebangsa Sayyidina Utsman bin Affan. Dan terjadi modifikasi Quran lagi di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah ketiga. Beliau menyuruh sahabat yang masih tersisa, yang masih hidup di zaman itu, yang bernama sahabat Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an. Disuruh apa? Modifikasinya tentang apa? Kalau yang zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini, yaitu tentang harokat. Abu Aswad Ad-Du'ali disuruh menyusun sebuah harokat. Karena Islam mulai tersebar di non-Arab, bukan hanya orang Arab. Kalau orang Arab tanpa titik dan tanpa harokat paham bacanya. Tapi kalau orang yang bukan Arab, tidak dikasih harokat, tidak dikasih titik, tambah membingungkan. Akhirnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan pasrah penuh pada sahabat Nabi yang betul-betul tahu cara baca Al-Quran, karena beliau yang nututi zaman Nabi, yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Tapi beliau bikinkan hanya harokat tanpa titik. Jadi bentuk hurufnya Al-Quran masih belum dikasih titik sama sekali. Tapi beliau mengharokati. Tanda harokatnya anehnya itu pakai titik juga. Jadi tanda harokat di zaman Abdul Malik bin Marwan, di zaman sahabat Abu Aswad Ad-Du'ali yang beliau susun adalah tanda harokatnya berbentuk titik. Harokat fathah nanti huruf ini dikasih titik di atasnya. Yang harokat kasrah dikasih titik di bawahnya. Yang harokat dhamma dikasih titik di depan huruf. Yang harokat sukun tidak dikasih titik sama sekali. Itu di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang disusun oleh sahabat Abu Aswad Ad-Du'ali. Terakhir terjadi modifikasi Quran di zaman Khalifah Bani Umayyah yang ke-8, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang jalur nasab ayahnya masih keturunan Abdul Malik bin Marwan, yang dari jalur nasab ibunya masih keturunan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mengumpulkan ulama-ulama yang ngerti cara baca Al-Quran. Beliau menyuruh Imam Wasil bin Muklah untuk merubah khot penulisan. Imam Wasil bin Muklah suruh merubah khot penulisan yang asalnya khot kufi menjadi khot naskhi yang kita jumpai sama saat ini. Dan khusus yang nandai huruf tentang harokat dan titiknya itu adalah Imam siapa namanya? Oh iya, gurunya Imam Sibawai, Imam Muhammad Khalil, penemu ilmu arud pertama kali. Imam Muhammad Khalil ini disuruh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk modifikasi Quran tentang huruf dan tentang harokat dan titiknya. Akhirnya disusun oleh Imam Muhammad Khalil, titik tetap titik, harokat tetap harokat, sebagaimana yang kita jumpai saat ini. Jadi tinggal meneruskan dari apa yang disusun oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Jadi tanpa merubah, tinggal gitu. Yang huruf ditandai titik, cara baca yaitu harokat itu ditandai seret-seret. Yang mati ditambahi seret gini. Potongan hak. Potongan hak itu hasilnya sukun itu potongan hak. Ada yang bentuknya bundar. Seperti itu. Itu yang nyusun adalah Imam Muhammad Khalil. Terus yang membuat Al-Quran berjus-jus. Dulu Al-Quran itu tidak ada jusnya, tidak ada makroknya, tidak ada rubuknya, tidak ada nisfunya. Kemudian dibikin nisfu, dibikin makro, tanda ain-ain itu. Batas-batas, juz 1, juz 2, sampai juz 30. Itu Imam Hajjaj bin Yusuf. Inilah sejarah Al-Quran. Intinya kalau kita simpulkan, tanpa perjuangan Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Quran tidak terkumpulkan. Tanpa perjuangan Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Quran
cara bacanya beda-beda. Tanpa perjuangan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Al-Quran tidak tahu dibaca, tidak bisa dibaca. Tanpa perjuangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semakin sukar dibaca, apalagi yang bukan orang Arab, orang Indonesia. Berkat perjuangan Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Quran terkumpulkan. Berkat perjuangan Sayyidina Utsman bin Affan, semua orang Islam hidup di negara mana saja, Al-Qurannya satu, tulisannya satu, cara bacanya juga sama. Tapi versi 7 imam tadi, qiraatus sab'i, qiraah 7. Itu riwayatnya nyambung ke Rasulullah SAW semua. Ngerti ya? Jelas. Jadi berkat Sayyidina Umar ada sholat tarawih 23 rakaat. Jadi jangan menyalahkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jasanya untuk umat Islam ini ya tidak kehitung. Orang Muhammadiyah tanpa jasa Sayyidina Umar bin Khattab tidak bisa baca Al-Quran. Karena tanpa pengumpulan Al-Quran tidak akan Al-Quran itu bisa dibaca. Bisa jadi ayatnya ada yang hilang kan ya. Berkat siapa? Berkat usulan Sayyidina Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu maksud saya cerita tentang ini karena zaman sekarang ini banyak orang nyalahkan tarawihnya orang NU. Orang NU karena hadis yang dipakai hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab. Santri-santri harus bisa jawab ini. Harus bisa. Makanya saya sampaikan sejarahnya. Ini kitab taklikan, kitab Fathul Alam. Oke, kita lanjut. Mengapa Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan sholat tarawih bid'ah? Paling nikmatnya bid'ah adalah sholat tarawih karena Nabi tidak pernah menganjurkan, Nabi dan zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak pernah menganjurkan kumpul untuk sholat itu. Sholat di zaman Kanjeng Nabi, sholat tarawihnya sendiri-sendiri di rumah. Kalau memang nyalahkan rokaat, ya orang Muhammadiyah, orang Wahabi suruh sholat sendiri di rumah-rumahnya. Mereka buktinya sholatnya tetap sama kayak orang yang di masjid tuh. Ngerti? Kalau memang mereka terpaku kepada hitungan rokaat, menyalahkan orang NU, mengapa mereka sholatnya ya bareng-bareng di masjid? Padahal dulu zaman Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi tidak keluar dari masjid. Sholatnya sahabat Qiyamu Ramadan, inna kulla ahadin yusolli qiyama Ramadan fi baiti munfaridan. Di zaman Kanjeng Nabi sendiri-sendiri di rumahnya. Bukan sholat di musola, bukan sholat di masjid. Kalau yang dipermasalahkan rokaatnya, mengapa mereka sholatnya di musola? Padahal di zaman Kanjeng Nabi juga sholatnya bukan di masjid, Qiyamu Ramadan di rumah sendiri-sendiri. Mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab, mulai sholat dikumpulkan di masjid. Ngerti ya? Jadi tidak usah mempermasalahkan hitungan rokaat, maksud saya gitu. Wala awalal lail ba'da filil isya. Demikian pula di zaman Kanjeng Nabi orang Qiyamu Ramadan itu tidak di awal malam, ba'da fi'lil isya, sesudah mengerjakan sholat isya. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab orang mengerjakan Qiyamul Ramadan sesudah mengerjakan sholat isya. Ngerti? Maksud penyampaian saya itu ngerti. Wala awalal lail ba'da filil isya. Di annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasunna lahum al-ijtima' laha wala kanat fi zamani Siddiq wala awalal lail ba'da filil isya. Qiyamul Ramadan di zaman Kanjeng Nabi bukan di awal malam, bukan sesudah mengerjakan sholat isya, tapi agak pertengahan malam sholat tarawihnya. Mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab diringankan. Orang sholat Qiyamul Ramadan, orang sholat tarawihnya sesudah mengerjakan sholat isya. Kama alainas al-yaum, sampai diteruskan tarawih sesudah sholat isya dilakukan oleh banyak orang di hari ini. Wala kulla lailatin aidon, dan orang mengerjakan tarawih atau Qiyamul Ramadan tidak dikerjakan di satu malam suntuk. Wala hadal adat al-ma'luf, dan juga tidak dikerjakan sesuai hitungan yang sudah terbiasa. Karena di Madinah orang sholat tarawih li ahli Madinah al-musyarrafa fi'luha sittan wa salasin. Ahli Madinah mengerjakan sholat tarawihnya 36 rakaat. Orang Madinah itu 36 rakaat kalau tarawih sama witirnya. Witir 11. 36 dikurangi 11 berapa?
36 kurangi 11. Hah? 25. Tadi tarawihnya 25 rakaat. Witirnya 11. Itu di Madinah, Qiyamul Ramadannya. Berarti asik. Qala Syarqawi di dalam kitab Ismidul Ain halaman 44, Imam Syarqawi mengomentari, yusabu ahlul Madinah ala sita asyrata rakaatan al-mustasobihim fit tarawih salaban naflil mutlak alal akrab. Kalau orang Madinah mengerjakan sholat qiyamul Ramadannya 16 rakaat yang khusus bagi mereka di dalam tarawih, mereka diganjar sama seperti pahalanya yang 16 rakaatnya, sama seperti pahalanya nafal mutlak, sunat mutlak, bukan dapat pahala tarawih. Menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, katanya Imam Syarqawi. Siapa Imam Syarqawi? Si Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi rahimahullah ta'ala. Makamnya beliau ada di negara Mesir. Man atab, ini di dalam kitab Ismidul Ain juga dijelaskan. Man ata bi ba'di tarawih, barang siapa yang mengerjakan tarawihnya setengah. Kita orang NU tarawihnya berapa rakaat? 23 sama witirnya. Kalau ada orang tarawih kurang dari 20 rakaat. Kalau ada orang qiyamul Ramadan kurang dari 23 rakaat. Kalau ada orang sholat tarawih kurang dari 20 rakaat. Apakah dapat pahala tarawih? Ini di kitab Ismidul Ain yang dikutip dari kitab Tuhfatul Muhtaj karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Man ata bi ba'dit tarawih, barang siapa yang mengerjakan sholat tarawihnya setengah, kayak 10 rakaat, tidak sampai 20 rakaat, usiba alaihi thawabat tarawih, tetap dapat pahala sholat tarawih. Kama fit tuhfah, sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj syarah kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi, tapi yang ngarang Tuhfat adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Zadar Rasyidi, Imam Rasyidi menambahkan, melanjutkan keterangan Ibnu Hajar, barang siapa yang sholat tarawihnya kurang dari 20 rakaat, hanya sebagian tarawih, wa in qasodal iktisar alaih, meskipun sengaja ngeringkes, meskipun sengaja kurang dari 20 rakaat, dia tetap usiba alaihi thawabat tarawih, tetap dapat pahala tarawih. Beda dengan pendapat Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi yang tarawihnya hanya 16, yang tarawihnya kurang dari 20 rakaat, itu mendapatkan pahala nafal mutlak, sholat sunat mutlak, bukan mendapatkan pahala sholat tarawih. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami dan didukung oleh Imam Ar-Rasyidi, yang sholat tarawihnya tidak sampai 20, itu tetap dapat pahala tarawih meskipun sengaja al-iktisar, ngalap cukup atau ngeringkes terhadap hitungan kurang itu. Jelas ya? Wa mithluhu Ibnu Qasim ala Syarhil Minhaj wal Bahjah. Demikian pula pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Rasyidi, ini didukung oleh Syekh Muhammad bin Qasim As-Sakandari. Saya sanad torekotnya nyambung kepada Syekh Muhammad bin Qasim As-Sakandari terhadap dua syarahnya kitab Minhajut Thalibin dan syarah Bahjatul Wardiyah, kitab syarah Minhajut Thalibin sama Bahjatul Wardiyah istidharon minhu, menjelaskan tentang demikian. Lakin fi syarhil Bahjah, tapi keterangan yang ada di kitab Syarhul Bahjah yang bernama kitab Al-Wurarul Bahiyah fi syarhi mandumatil Bahjatil Wardiyah lil Imam Umar bin Mudhafar bin Umar Ibnul Wardi al-Mutawaffa sanata 749, taklif Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Di dalam kitab Syarah Bahjatul Wardiyah, yaitu kitab Wurarul Bahiyah, dan kitab Fathul Jawadnya karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Kalau keterangan yang ada di kitab Wurarul Bahiyah karya Imam Umar bin Mudhafar Al-Wardi dan kitab Fathul Jawab karya Ibnu Hajar Al-Haytami dan kitab
Fathul Mu'in karya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari punya pendapat mayu kholifu dzalik. Ngerti? Berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, syarahnya Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi, Ibnu Hajar berpendapat orang sholat taraweh kurang dari 20 rakaat tetap dapat pahala taraweh meskipun sengaja meringkas, meskipun sengaja kurang. Tapi dalam kitab Fathul Jawab dan kitab Fathul Mu'in malah Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat berbeda dengan yang ada di Tuhfatul Muhtaj. Beliau berpendapat orang yang mengerjakan sholat taraweh kurang dari 20 rakaat dapat pahala nafal mutlak, tidak dapat pahala sholat taraweh. Lakin hamala Ibnu Qasim ma fi Fathil Jawad ala hiyazatil akmal. Tapi Syekh Ibnu Qasim mengarahkan pendapat Fathul Jawad. Ini yang ngarang satu orang ini. Ibnu Hajar di Tuhfatul Muhtaj mengatakan tetap dapat pahala taraweh. Ibnu Hajar di dalam Fathul Jawab tidak dapat pahala taraweh tapi dapat pahala nafal mutlak. Ini yang mana yang benar? Katanya Ibnu Qasim, kalau yang keterangan yang ada di Fathul Jawab ini mengarahkan hiyazatil akmal terhadap posisi yang cara yang lebih sempurna, yang afdol. Kalau ingin dapat fadilah taraweh ya 20. Kalau kurang dapat tetap dapat pahala taraweh tapi setengah dapatnya, tidak sempurna. Hiyazatil akmal. Itu karena itu pernah dulu di Basul Masail kan di Peloso bahas tentang ini. Pendapat yang paling murah itu Ibnu Hajar. Pendapat Syekh Syamsuddin Ar-Romli dan didukung oleh ulama-ulama kata kitab Fathul Mu'in, orang yang sholat tarawehnya kurang dari 20 rakaat dia tidak dapat taraweh tapi dapat sholat sunat mutlak. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami murah, orang yang sholat tarawehnya kurang dari 20 rakaat maka tetap dapat pahala taraweh. Yang tarawehnya 20 sempurna dapatnya, yang kurang dari 20 itu kurang sempurna tapi tetap dapat pahala taraweh. Hiyazatil akmal katanya Syekh Muhammad bin Qasim As-Sakandari. Ini keterangannya yang saya baca ini adalah di kitab Ismitil Ain. Jadi tidak usah nyalakan orang yang kurang dari 20. Lebih hati-hati yang kurang ya paskan kayak hadis riwayat Imam Turmudi yang 11 atau 13 kalau memang mau kurang. Jangan sampai cuma 2 rakaat, itu terlalu parah ini. Tidak ada riwayat hadisnya. Kalau yang 11 rakaat, yang 13 rakaat, yang 23 rakaat itu ada riwayatnya. Nah, kalau yang 2 rakaat itu terlalu parah. Tapi kalau di kitab, nah kalau saya baca di kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, taraweh itu ya berapa? 20. Beda dengan sholat duha. Kalau sholat duha sama sholat witir ada aqalluhu, ada aktsaruhu. Paling sedikitnya berapa sholat duha? 2 rakaat. Sholat duha paling banyaknya 12 rakaat. Sholat witir paling sedikitnya 1 rakaat. Paling banyaknya 11. Itu kalau sholat witir sama sholat duha ada aqalluhu, ada aktsaruhu. Tapi kalau sholat taraweh di dalam kitab Fathul Qorib sama kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab tidak ada aqallu, tidak ada aktsarus. Wis pokok sholat taraweh hitungannya 20 rakaat. Yang kurang ya ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya dulu di Basul Masail Peloso itu pondok-pondok Lirboyo Sidokiri dikumpulkan, diajak musyawarah bareng tentang ini, yang menyimpulkan gini. Intinya ada 2 pendapat. Orang sholat taraweh kurang dari 20 itu ada yang berpendapat tidak dapat fadilah taraweh tapi dapat nafal mutlak. Ada yang berpendapat tetap dapat fadilah taraweh tapi alangkah baiknya bagi sholatnya yang kurang tetap disempurnakan jadi 20 kalau ingin dapat hiyazatil akmal, fadilah yang lebih sempurna. Itulah sih. Jadi kalau contohnya kita sholat datangnya ke musola atau ke masjid telat karena masih belet ngenge qadil hajah ya, sampai di musola imam sudah melakukan sholat taraweh, kita masih belum sholat isya, kan tetap wajib sholat isya dulu. Nah, karena sholat taraweh waktunya sesudah mengerjakan sholat isya.
Di zaman Kanjeng Nabi sesudah mengerjakan, bukan sebelum. Bagi orang yang belum mengerjakan sholat isya dulu, baru ikut taraweh. Ya nanti yang jelas, misal ya, kita sholat isya dulu, imam sudah sholat taraweh, memulai sholat taraweh pertama. Imam selesai 20, yang jadi makmum berarti sholat tarawehnya masih 16 rakaat. Jadi sesudah imam selesai taraweh, makmum tetap sunat. Makmum yang telat tadi, yang sholat tarawehnya masih 16, tetap sunat, nembel kekurangannya jadi 20. Ini antisipasi atau al-khuruj minal hilaf mustahabah, biar pendapat ulama sama-sama diikuti. Antisipasi. Memang ada yang berpendapat boleh, tapi alangkah baiknya takut yang benar itu yang 20 itu kan sayang. Jelas ya. Nah. Qala fi raudhah wala tasihu bi niyatin mutlaqah balian wirok atain minat tarawih au min qiyami ramadan. Salat tarawih yang benar itu usolli sunnata tarawih atau usolli sunnata qiyami ramadan. Jadi niat tarawih yang benar usolli sunnata tarawih, usolli sunnata qiyami ramadan. Kalau niat salat tarawih yang benar gitu, usolli sunnata tarawih atau usolli sunnata qiyami ramadan. Tidak sah niat nafal mutlak. Niat mutlak usolli sunatan lillahi ta'ala rakaatain lillahi ta'ala, tidak sah kayak gitu. La tasihu bi niyatin mutlaqah. Kalau qiyam Ramadan atau tarawih tidak sah diniati dengan niatan yang mutlak, yang absolut, tidak ditentukan. Walau sholat arba'an bitaslimatin. Kalau ada orang sholat tarawih 4 rakaat 1 salaman, lam tasihah, tidak sah hukumnya. Li'annahu khilaful masyru', karena menyalahi yang disyariatkan. Bihilafi sunati duhri wal asri, berbeda dengan sholat sunat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan qobliyah asar. Itu bisa 4 rakaat 1 salaman. Kama afta bil musannif, sebagaimana difatwakan oleh musannif. Wal farqu bainahuma, apa bedanya sholat tarawih dengan sholat qobliyah zuhur dan qobliyah asar atau ba'diyah zuhur? Kalau qobliyah ba'diyah zuhur bisa 4 rakaat 1 salaman. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur 4 rakaat 1 salaman. Qobliyah asar bisa 4 rakaat 1 salaman. Kalau sholat tarawih 4 rakaat 1 salaman lam tasihah, tidak sah. Mengapa? Ini alasannya. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara dua sholat sunat ini. Anat tarawih limasyru'iyatil jama'ah fiyah. Kalau sholat tarawih karena disyariatkan berjamaah, sedang sholat sunat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar tidak disyariatkan jamaah. Karena sholat tarawih disyariatkan berjamaah, asbahatil faraid, jadi ada kemiripan dengan sholat fardu. Gara-gara ada kemiripan dengan sholat fardu, kayak fardu isya 4 rakaat 1 salaman, fala tughayyiru amma waradat, jadi jangan dirubah dari hadis yang sudah kewarid. Dulu ketentuan qiyam Ramadan kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi jangan sampai 4 rakaat 1 salaman. Kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini keterangannya ada di Mu'inil Muhtad juz 1 halaman 311. Sudah 1 jam lebih, tidak terasa. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.